Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin pemirsa Parenting Sunnah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala atas segala karunia dan rahmatnya sehingga kita masih dimudahkan untuk terus taqarrub, mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Semoga segala ketaatan amal ibadah yang kita kerjakan diterima di sisinya Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat pendidik yang sukses, sifat pendidik yang berhasil, yang keempat adalah yaitu mengambil sesuatu yang ringan, yang paling ringan dari dua hal selama tidak mengandung dosa. Hal ini adalah sebagaimana penuturan istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang beliau mengatakan, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qat illa akhadha aisarahuma." Tidaklah Rasulullah SAW dipilihkan di antara dua perkara kecuali akan memilih atau mengambil yang paling ringan di antara keduanya. Ma lam yakun isman, selama tidak mengandung dosa. Fa in kana isman kana ab'adan nas minhu. Apabila terkandung perbuatan dosa di dalamnya, apabila terkandung sebuah dosa di dalamnya, maka Rasulullah menjadi orang yang paling jauh darinya. Wa man taqama Rasulullah SAW li nafsihi min syai'in qad illa an tuntahaka hurmatullah fayantakimu lillahi ta'ala. Muttafaqun alaih. Lalu kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak pernah balas dendam atas apa saja untuk dirinya melainkan bila ada larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar atau diterjang. Sehingga beliau membalas hal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka demikianlah di dalam pendidikan. Seorang pendidik dalam mentarbiyah anak didiknya, dalam mentarbiyah anak-anaknya, dia harus memilihkan hal ini, mempunyai karakter, sifat yang baik, yaitu seperti ini. Tidak mempersulit orang lain. Selagi di situ ada hal yang bisa dimudahkan, maka dimudahkan. Dan memilih yang terbaik di antara keduanya, yang paling ringan di sini. Selagi tidak ada kandungan dosa, selagi tidak mengandung hal yang makruh. Ya. Karena para ulama kita ketika menerangkan yang tidak mengandung dosa di sini termasuk yang tidak mengandung hal yang makruh dibenci. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Demikian pula kalau kita lihat penjelasan para ulama terkait hadis yang mulia ini, ya, seperti Ibnu Hajar mengatakan, ai malam yakun al-asal muqtadiyan lil ism, yaitu selagi suatu yang paling ringan tadi, yang paling mudah tadi, konsekuensinya mengandung dosa atau konsekuensinya melahirkan dosa. Fa innahu hina idzin yakhtarul ashad. Ya. Maka ketika Nabi SAW dalam kondisi demikian, maka Nabi akan memilih yang asyad, ya, yang keras, ya, maksudnya yang lebih berat. Jadi syarat di sini, syarat ketika memilih yang paling ringan itu adalah ketika tidak mengandung perbuatan dosa. Karena ketika ada mengandung perbuatan dosa, maka meskipun konsekuensinya berat, maksudnya kata Imam Ibnu Hajar di sini, maka lebih memilih yang berat meskipun
ya ini ada kandungan suatu yang memberatkan. Kalau berhadapannya dengan yang haram, akan tetap menelan yang pahit ketika resikonya harus menerjang yang haram. Maka akan memilih tetap syariat yang sesuai syar'i meskipun pahit rasanya, maksudnya begitu. Tapi selagi pilihan itu tidak ada kandungan yang haram di antara keduanya, tidak ada yang dimakruhkan sebagaimana penerangan Imam Nawawi tadi, maka akan memilih yang paling ringan di antara keduanya. Begitu seharusnya pendidik, subhanallah. Seharusnya dia lebih mudah, ya, tidak mudah langsung harus pendidik harusnya memberikan kelonggaran selagi masih bisa untuk memberikan kemudahan. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan sebaliknya. Ya, yang beredar di luar biasanya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nauzubillah. Padahal kita tahu keutamaan memberikan kemudahan bagi orang lain selagi tidak mengandung dosa. Keutamaan memberikan atau menolong orang lain, keutamaan bagaimana memudahkan urusan orang lain. Ini keutamaan yang besar, ya. Ketika kita bisa mempermudah, memberikan kemudahan, kenapa harus mempersulitnya? Nah, maka di sini ya sabda Rasulullah SAW, ucapan bagi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya tentang hal ini maksudnya adalah selagi tidak mengandung dosa. Wa hadza yasmul makruh aidan, dan ini juga mencakup termasuk perkara yang dibenci atau makruh. Li'annahu qaribun minal itsm, karena sesuatu yang makruh itu lebih dekat pada perbuatan dosa. Walidzalika qala Nawawi, oleh karena Imam Nawawi sebagaimana kita katakan tadi di awal, fihi istihbabul akhdhi bil aisar wal arfaq ma lam yakun haraman au makruha. Makanya Imam Nawawi mengatakan di dalam hadis yang mulia ini ada anjuran, saran untuk mengambil yang paling ringan, yang paling mudah, ya, selama tidak mengandung hal keharaman di dalamnya dan yang makruh atau yang dibenci. Dan yang dimaksud pilihan di sini adalah pilihan dalam bab duniawi, ya, dalam bab muamalah, dalam hal masalah ma'isyah, pekerjaan. Maka di sini termasuk dalam hal tarbiyah yang sifatnya kadang ada duniawi. Kalau kita bisa memilih yang paling ringan untuk anak-anak kita, kenapa harus memilihkan yang berat? Kenapa harus dipersulit? Kenapa harus diperketat? Ya, kenapa harus begini dan begini? Ya, banyak sekali terkadang pendidik mempersulit sampai dalam soal memberikan soal penilaian seolah-olah harus luar biasa. Ya, mempersulitnya, sesuai harus kutuh buku, harus buku, harus open book. Kalau nggak baca buku tidak paham. Bahkan kalimat-kalimatnya detail, ya, khususnya kalau soal-soal yang berbahasa Arab, ya. Kalau orang nggak memaham dan paham betul bahasa Arabnya, tidak menghafal konteks-konteks bahasa Arabnya, maka seakan-akan tidak bisa. Ini mempersulit, ya. Padahal mungkin anak-anak sudah belajar dengan keras, sudah berusaha keras, tetapi dipersulit karena soalnya juga dibuat persulit. Ya. Atau terkadang ya, izin-izin dalam sebuah lembaga pendidikan, ya, untuk izin keluar, izin ini dan itu, terkadang dipersulit seolah-olah mereka adalah orang yang harus tetap di lembaga, tidak boleh kemana-mana, maksudnya dalam pondok terus, ya, tidak boleh menunaikan ini, menunaikan itu, dikekang ini dan kekang itu, nyam. Jika sifatnya adalah sebagai bentuk penjagaan, pun tetap ada batasannya. Tidak mungkin semuanya harus dikekang. Ya. Demikian orang tua dalam membatasi. Ya. Jika selagi tidak ada dosa di dalamnya, kenapa harus dibatasi? Di sini dipilihkan yang paling mudah, yang paling ringan, selagi tidak mengandung dosa. Selagi tidak mengandung dosa. Maka di sini memang kembali kacamatanya syar'i. Maka dalam hadis ini sebagaimana perkataan Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan yuhtamal an yakuna hadzal takhyir laisa minallah. Pilihan di sini bisa jadi adalah pilihan bukan dari Allah SWT kepada nabinya. Li'anna Allah la yukhayyiru rasulahu baina amrani alaihi fi ahadihima ismun. Karena Allah SWT tidak mungkin memilihkan untuk nabinya dari dua perkara yang salah satunya adalah ada dosa. Ya. Tetapi fa makna hadzal hadis, makna hadis ini adalah
ma khayyara Rasulullah SAW ashabahu atau ma khayyara Rasulullah SAW ashabuhu, ya, atau ma khayyara Rasulullah SAW ashabahu baina an yakhtara lahum amraini min umuri dunya ala sabilil musyawarah wal irsyad illa ikhtara lahum aisarul amrain. Tidaklah Rasulullah memberikan pilihan kepada para sahabatnya dari dua perkara, ya, agar mereka memilih dari bab urusan-urusan dunia dari sisi bermusyawarah wal irsyad wal bayan, menjelaskan, kecuali Nabi akan memilihkan untuk mereka dari dua perkara itu yang paling ringan, ya. Malam yakun alaihim fil aisar itsmu, selagi yang paling ringan itu tidak terkandung di dalamnya dosa. Li'annal ibada ghairu ma'sumin min irtikabil itsm. Karena namanya hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, sekalipun sahabat, ya, tetap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak maksum dari melakukan dosa. Sehingga di sini tidaklah Rasulullah SAW memilihkan untuk para sahabatnya, termasuk kecuali akan memilihkan yang paling ringan dari dua perkara selagi tidak mengandung dosa, dan tidak mungkin memilihkannya dalam bab yang salah satunya adalah mengandung dosa, ya. Di sini yang dua-duanya boleh, tetapi dari dua perkara yang boleh ini akan memilihkan yang paling ringan. Nah, apalagi jika salah satunya justru mengandung dosa, masa kita memilihkan yang dosa? Kan tidak mungkin. Dalam bab-bab pendidikan banyak sekali kita kadang godob atau murka kepada anak, ya, yang justru kadang pilihan kita tidak tepat karena hanya melampiaskan marah saja. Kita kadang maki-maki anak, marahi anak, menghabisi anak seolah-olah begitu, ya. Padahal yang dua perkara ini kalau dipikir, ditimbang, justru yang salah kita. Artinya kita marah dalam perkara yang sepele, hanya piring pecah, padahal bisa dibeli mudah, tetapi kita sampai misalkan membuat anak berdarah, membuat anak kemudian sampai sakit hati misalkan. Padahal pecahnya piring bisa dibeli dan mudah, tetapi sakit hatinya anak mungkin agak lama untuk diobati, ya. Akan trauma, akan ini dan itu. Maka inilah, ya, jika dalam dua hal yang boleh, yang mubah, itu dipilihkan yang paling ringan, apalagi jika mengandung dosa, maka jelas dipilih yang tidak mengandung dosa, ya. Meskipun berat hati kita, seolah-olah dongkol, seolah-olah begini, maka kita tetap memilih yang tidak berdosa atau yang tidak mengandung dosa. Kalau jelas mengandung dosa, kita akan menjauhinya, ya. Karena kezaliman seperti ini tadi, kalau contoh tadi hanya karena gara-gara ya, sesuatu yang rusak, hal sepele dari duniawi, lalu kemudian kita marahnya luar biasa kepada anak, yang mungkin bisa jadi na'udzubillah sampai membunuhnya, seperti zaman sekarang, ya. Anak tidak mau belajar online kemudian sampai membunuhnya. Anak tidak mau belajar online kemudian sampai menggebuk-gebuknya, memukul-mukulnya hingga sampai patah tulang misalnya, na'udzubillah. Padahal bisa memilih yang paling ringan, ya. Menghukum dengan hukuman yang lain. Pun itu tadi mengandung dosa, membunuhnya adalah dosa, ya. Padahal bisa dengan cara yang lainnya. Fa na'udzubillah summa na'udzubillah. Di sini pendidik harus pandai-pandai. Tentunya paling paham harus mengerti tentang bab syar'i. Kemudian terkait dengan perkara duniawi juga harus mengetahui bahwa ini babnya hal yang mubah-mubah saja. Maka dalam hal-hal yang mubah saja, yang tidak mengandung dosa di dalamnya, yang tidak mengandung makruh di dalamnya, maka kita akan memilihkan yang paling ringan. Itulah pendidik yang sukses. Sehingga dia tidak harus marah-marah. Dia tidak harus sampai menghukum anak berlebihan, mencaci maki, merendahkan harga dirinya sehingga jatuh harga dirinya, luka hatinya, trauma, jatuh mentalnya, jatuh harga dirinya, na'udzubillah. Bahkan terkadang kesalahan besar lagi, mengomelnya, marahnya, ya, maki-makinya di hadapan anak-anak yang lainnya, seolah-olah membongkar aib seluruhnya. Padahal anak ini mungkin hanya melakukan satu kesalahan, tapi kesalahan-kesalahan yang dulu diingat-ingat dan dihitung-hitungnya. Maka ini tidak bijak tentunya, ya, keliru dan na'udzubillah, ya. Harus kita jauhi karakter seperti ini. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus pandai-pandai dalam bab hal yang syar'i ini,
mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Karena kalau terkandung dosa, kita tidak memilihkan. Tapi harus pasti memilih yang tidak mengandung dosa. Jika pilihannya antara berdosa dan tidak berdosa, maka pilihan yang tidak berdosa. Artinya, jika dikandung di dalamnya perbuatan dosa, perkataan dosa, maka pilihlah yang tidak berdosa sama sekali. Yang tidak ada dosanya. Yang tidak mengandung perbuatan dosa, yang tidak mengandung ucapan dosa, ya. Demikianlah seorang pendidik yang baik. Orang tua harus mengarahkan anaknya pada pilihan yang terbaik. Jangan sampai menjatuhkan anak pada kesalahan-kesalahan yang fatal, pilihan yang salah, pilihan yang keliru. Padahal seharusnya ada kelonggaran dan kelonggaran. Padahal seharusnya ada kemudahan dan kemudahan. Maka di sini dibutuhkan yakni pemahaman agama yang benar, khususnya dalam bab apakah ini dibolehkan atau tidak, ini perkara yang makruh atau tidak, ya. Ini hal yang sah-sah saja untuk melakukannya ataukah bahkan berdosa, ya. Maka ini perlu diketahui melalui belajar agama, ya, belajar fikih, belajar syar'i, ilmu syar'i. Wallahu ta'ala wa alam shawab. Mungkin sedikit ini yang bisa memberikan kecerahan atau pencerahan dan semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala wa alam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.